Brandon Lawson. Kasus ini terjadi pada 9 Agustus 2013. Dimulai pas Brandon Lawson lagi berantem sama pacarnya. Dia cabut dari rumahnya di San Angelo dan nelpon ayahnya, bilang kalau dia mau nginap di tempat ayahnya ini. Nah, di tengah jalan, dia bikin panggilan panik ke 911. Katanya sih, dia kehabisan bensin di sebuah jalan tol di Amerika dan ngerasa kalau ada yang ngejar dia dari belakang. Yes, I'm in the middle of the field. The safe was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. The guy taking pictures to the woods. Please learn. Okay, now run that The line. one I talked is home. I surely ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the call. Okay. Is anybody hurt? Hello? Dari rekamannya, menurut kalian, apa yang lagi terjadi sama Brandon? Banyak teori berkembang di luar sana terkait kasus ini. Cuma masalahnya nih guys, Brandon ini ternyata punya riwayat penyalahgunaan zat. Jadi, omongannya soal dikejar-kejar ini valid atau enggak masih jadi misteri. Akhirnya, keberadaan Brandon ditemuin di tahun 2022. Lokasinya sekitar 1 mil dari mobilnya berhenti. Tapi ya, dianya udah tinggal tulang belulang. Sampai sekarang, penyebab kematiannya masih belum jelas. Polisi pun nggak ngeluarin pernyataan resmi terkait hal ini. Kelly Bergdorf. Bayangin, Kelly Bergdorf, seorang istri dan ibu muda berumur 20 tahun, tiba-tiba lenyap gitu aja dari pom bensin tempat dia bekerja pada 18 Juni 1982. Satu-satunya petunjuk malam itu adalah serangkaian telepon aneh yang bikin dia ketakutan. Saking takutnya, Kelly sampai nelpon 911 berkali-kali. Dan dia sempat nyebutin kalau ada seorang pria aneh dan mencurigakan muncul di tokonya dengan mobilnya berwarna perak. I'm working the third shift at the Imperial gas station. I just had an obscene phone call. And this guy came in earlier, and he was kind of dressed improperly, but I kind of ignored him. I think it was that guy, because he just drove through the parking lot a few seconds before I got the call. You have somebody kind of keep an eye out on me? Okay, this is on Main Street. South Main. Uh-huh. Over beside McDonald's. Thank you. Bye. Anehnya, cuma beberapa saat setelah telepon terakhirnya, polisi datang dan Kelly udah nggak ada di tempat. Sempat ada titik terang waktu cewek lain di dekat situ ternyata juga ngalamin hal serupa dan ngelaporin hal ini ke pihak berwajib. Dari keterangan cewek itu, polisi sampai bikin sketsa wajah pelakunya, tapi hasilnya nihil. Sampai kini, Kelly nggak pernah ditemuin keberadaannya. Statusnya pun udah dinyatain meninggal secara hukum di tahun 1989. Shannan Gilbert. Kasus Shannan Gilbert ini unik banget. Dia hilang tanggal 1 Mei 2010 setelah bertemu sama kliennya. Oh iya, BTW, Shannan ini kerjaannya sebagai wanita esek-esek ya guys. Malam itu, dia sempat nelpon 911 dengan panik. Berkali-kali bilang kalau ada seseorang yang lagi ngejar-ngejar dia. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Okay, where are you? There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. You're driving right now? No, I'm inside a house. I'm sorry? I'm inside a house. What house? I don't know. Can you trace where I am? I'm sorry? Can you trace where I am? No, I can't. What's your callback number you're calling from? Huh? What phone number are you calling from? Somebody's after me. Please. Are you in Suffolk County or Nassau County? I'm in Long Island. Where on Long Island are you? No. No. Setelah panggilannya itu, dia pun kabur dan menghilang. Nah, disinilah ceritanya jadi gede. Pencarian Shannan malah ngebongkar kasus yang lebih besar. Penemuan 4 mayat wanita lain yang semuanya pekerja esek-esek, kayak Shannan. Penemuan ini akhirnya mengarah pada penangkapan seorang arsitek bernama Rex Horman.
belasan tahun kemudian yang diduga sebagai dalang atas semua itu. Kasus ini terkenal dengan nama pembunuhan berantai Gilgo Beach. Jasad Shannon sendiri baru ditemukan setahun kemudian di semak-semak dekat lokasi dia terakhir terlihat. Tapi anehnya, sampai sekarang kematian Shannon jadi perdebatan. Polisi bersikeras kalau dia meninggal karena kecelakaan, kemungkinan tersesat di rawa. Di sisi lain, ahli forensik yang disewa oleh keluarganya nemuin bukti yang nunjukin kemungkinan pencekikan. Jadi, meskipun hilangnya Shannon ngebuka kasus pembunuhan berantai, nasib dia sendiri secara resmi masih dianggap kecelakaan tragis sama polisi. Antoinette K. Dito. Kisah Antoinette K. Dito ini benar-benar bikin merinding. Anak perempuan suku Navajo berumur 9 tahun ini hilang dari rumahnya di New Mexico pada 6 April 1986. Setahun kemudian, muncul secercah harapan. Ada telepon masuk ke polisi dari seorang gadis yang ngaku sebagai Antoinette. Tapi sebelum dia bisa ngasih tahu lokasinya, terdengar suara seseorang yang langsung motong teleponnya dengan nada marah. I'm Antoinette K. Dito. Okay, whereabouts in Albuquerque? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Dari suaranya, ibunya yakin, seyakin-yakinnya, kalau itu adalah suara putrinya. 4 tahun setelah itu, ada laporan aneh dari seorang pelayan di Nevada. Dia ngelayanin pasangan yang kelihatannya berantakan, bareng seorang gadis remaja yang terus-terusan ngejatuhin garpu. Pas pasangan itu kemudian pergi, si pelayan nemuin serbet di bawah piring si gadis dengan tulisan minta tolong. Putus asa, ibunya bahkan minta tolong ke seorang dukun dari sukunya yang bilang Antoinette masih hidup dan ditahan di satu tempat. Sayangnya nih ya, meskipun ada petunjuk-petunjuk aneh ini, nasib Antoinette K. Dito gak pernah diketahui sampai sekarang. Jamie Santos. Misteri pembunuhan Jamie Santos berpusat pada satu hal, yaitu sebuah panggilan 911 yang aneh. Jadi, pada 28 Oktober 1991, ada seorang pria anonim yang nelpon dari sebuah telepon umum, ngasih tahu alamat Jamie dan bilang kalau cewek itu udah nggak bernafas. Lalu, ia pun langsung nutup telepon tersebut. Hello? 65. Hold on just a minute. No. There's no time. Wheeling Police, Kelly. Yeah, send someone to 1765 Stone Edge Court in Wheeling. Immediately, there's a young woman there who's not breathing. She's turning blue. 1765 Stonehenge? Stonehenge. Head's like a bush. Okay, in Wheeling? Yeah. What phone are we calling from? I don't know. It's public phone. Wheeling, can you hear me? This is Buffalo Grove 911. Yeah, I can barely hear you. All right, he's calling from an address in Buffalo Grove. Yeah. When were you at that house, sir? Right. Sir, Kok cepet banget nutup teleponnya bang, padahal masih banyak hal yang ingin ditanyain loh. Setelahnya, polisi pun datang dan benar aja, mereka nemuin Jamie, seorang penari eksotis berumur 27 tahun, udah nggak bernyawa karena dibekap pakai bantal. Anehnya, TKP-nya janggal. Ada tanda-tanda perlawanan, tapi kepala Jamie justru ditaruh rapi di atas bantal. Satu-satunya petunjuk polisi cuma rekaman suara si penelpon misterius ini, dan mereka punya 2 teori utama. Pertama, si penelpon adalah saksi mata yang takut maju karena takut dituduh. Terus yang kedua, yang lebih bikin merinding adalah si penelpon itu ya pembunuhnya sendiri. Karena nggak ada tanda-tanda masuk secara paksa, kemungkinan pelakunya adalah orang yang dikenal Jamie, dan pembunuhan ini adalah crime of passion yang kebablasan. Makanya si pelaku ngerasa bersalah dan coba manggil bantuan. Tapi tanpa identitas si penelpon, pertanyaan siapa yang membunuh Jamie Santos tetap jadi misteri. Las Cruces Bowling. Salah satu kasus yang paling keji yang belum terpecahkan di Las Cruces terjadi pada 10 Februari 1990, tepatnya pada pagi hari.
Dua pria bersenjata masuk ke sebuah arena bowling, maksa 7 orang di situ, termasuk 4 anak-anak, masuk ke dalam sebuah kantor. Lalu nembakin mereka semua dengan gaya eksekusi. Setelah itu, mereka nyuri uang sekitar $5.000 dan ngebakar kantor tersebut buat ngilangin jejak. Di tengah kekacauan itu, ada satu pahlawan kecil bernama Melissa Repas, seorang korban yang berusia 12 tahun. Walaupun udah kena tembak berkali-kali, tapi dia berhasil nelpon 911 dan minta bantuan. Emergency. Please help me. Oh, well, slow down. We were all shot and hold up. Okay. Where are you at? 1201 East Amador, Christmas Bowl. Las Cruces Bowl? Yes. Okay, and there were shots fired? Yes. All of us were hurt. Huh? All of us were hurt. I think I'm the only one conscious. All of you were hurt? Okay, we'll get an ambulance rolling. Please. Okay. What's your name? Melissa Repass. Please hurry. Okay, Melissa, we've got them dispatched. Did you see who did it? No, sir. They told us all to get down. They shot me 5 times. Okay. We'll get them rolling, Melissa. Just hang on. Take a deep breath. We've got patrol units in route. How many people are hurt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people are hurt? Yes, I think. 7 subjects hurt. Okay. Sorry. Okay, Melissa. It hurts. It hurts. Okay. Melissa, I've got an ambulance and I've got the police officers en route. They'll be with you just shortly. Okay. Jujur, gua nyesek sih dengar rekamannya ini. Kalian gitu juga nggak? Sayangnya, kebrutalan hari itu ngebunuh 4 orang. 3 diantaranya adalah anak-anak berumur 2, 6, dan 13 tahun. Hingga kini, lebih dari 35 tahun kemudian, kasus ini masih menyimpan misteri. Polisi cuma tahu bahwa pelakunya adalah 2 orang dari keturunan Hispanik yang fasih berbahasa Inggris, dan hadiah $25.000 masih ditawarkan bagi siapapun yang punya info. Timothy Engelhardt. Kasus Timothy Engelhardt ini penuh kejanggalan. Awalnya, calon ahli cuaca berumur 22 tahun ini dilaporkan tewas bumbun dengan tembakan di kepala di rumah temannya. Tapi, keluarga dan sahabatnya nggak percaya sama sekali. Bilang kalau Timothy justru lagi di puncak kebahagiaannya karena baru dapat kerjaan impian. Kecurigaan terbesar datang dari rekaman panggilan 911. Coba deh kalian dengerin. Oh my God. 911, where's your emergency? Okay, we need an ambulance. Our friend shot himself. We think he's dead. He shot himself. Try to stay calm, okay? You said... Holly Hill, Florida. Okay. He shot himself? Yes. Where's the gun? It's in the room where he killed himself, in our front room. Oh my God, relax, Jake. I'm calling 911. Relax. Sit down. Sit down. Please, calm down. Does Jake own the gun, ma'am? Yes, it is his Okay. gun. He is They're pulling up registered to him. now. They're pulling up now, okay? So nobody, I didn't kill him. No, you didn't. Relax. You didn't kill him. Relax. Oh my God, I can't believe he did that. Okay. Nah, kalau kalian jeli, ada momen ketika seseorang nyeletuk dari belakang, bilang kalau dia melakukannya. Bikin penasaran sih ini. Keanehan lain, pistolnya nggak ditemuin di dekat tubuhnya, tapi malah di dalam rumah. Sampai saat ini, kasus kematiannya masih belum terpecahkan, dan nggak ada satupun orang yang dituntut atas peristiwa ini. Tamla Horsford. Kematian Tamla Horsford, seorang ibu 5 anak berusia 40 tahun, adalah salah satu kasus yang paling bikin curiga. Dia ditemukan tewas di halaman belakang rumah temannya setelah datang ke sebuah pesta menginap khusus para ibu pada 4 November 2018. Secara resmi, polisi bilang kematiannya adalah kecelakaan murni. Tamla mabuk berat terus jatuh dari balkon. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Ada jeda waktu hampir 1,5 jam antara penemuan mayatnya sampai ada yang nelpon 911. Forsyth County 911. Hi, yes, I need an ambulance and the police to my home. Okay, what's going on? We had people over last night. We were drinking. Most of us went to bed. One of them stayed on the balcony. She was drinking, and we just went outside, and she's laying face down in the backyard. It looks like I'm guessing maybe she fell off the balcony.
but she's stiff. Okay, is she breathing? I don't know if she's face down. Okay, how old is she? 41. Here, hold on. Hey, have y'all checked to see if she's breathing? She's not moving one bit. She's not breathing. Okay. I just try to assess her, touch her. She's completely face down in the yard. She is stiff. Okay. Cowok ini juga belakangan dipecat dari pekerjaannya di pengadilan karena ketahuan mengakses data-data rahasia terkait kasus ini secara ilegal. Pengacara keluarga juga bilang kalau keterangan saksi saling bertentangan. Bukti-bukti di TKP diduga dirusak sebelum polisi datang. Dan luka-luka di tubuh Tamla lebih mirip bekas perkelahian ketimbang jatuh. Meskipun sempat dibuka lagi karena desakan publik, kasus ini akhirnya ditutup kembali tanpa ada tuntutan pidana, meninggalkan banyak sekali pertanyaan yang nggak terjawab.